Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur data NIM saya 230705126. Jadi yang pertama itu ada pengertian struktur data. Struktur data adalah cara mengatur dan menyimpan data dalam bentuk yang terorganisir, sehingga data tersebut dapat diakses dan diproses dengan efisien. Secara teknis, data bisa dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lainnya, yang dimana diletakkan dalam kolom-kolom atau susunan tertentu. Terus ada jenis struktur data ataupun klasifikasi struktur data. Struktur data itu dibagi dua, ada struktur data linear, ada struktur data non-linear. Jadi dalam struktur data linear itu dibagi dua lagi, ada statis dan juga dinamis. Statis itu ada array, dinamis ada linked list, text, sama queue. Sedangkan struktur data non-linear itu dibagi dua, ada tree dan juga graph. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang array. Jadi array itu apa sih? Jadi array adalah struktur data linear yang digunakan untuk menyimpan kumpulan item data dengan tipe yang sama. Array itu kumpulan item data yang disimpan dalam lokasi memori berdekatan. Jadi array itu tipe datanya itu sama dan disimpan dalam lokasi memori yang berdekatan. Setiap item dalam array dapat diakses menggunakan indeks, yaitu bilangan yang menunjukkan lokasi item tersebut dalam array. Indeks array itu dimulai dari 0, bukan 1. Dengan menggunakan array, pengguna dapat menyimpan dan mengakses data dengan lebih efisien dan terstruktur. Jadi misalnya, contohnya itu, variabel itu array, terus kita kasih elemennya 10, 20, 30, 40, 50. Jadi setiap elemen itu ada indeksnya. Jadi 10 itu indeksnya itu 0, 20 indeksnya 1, 30 indeksnya 2, 40 indeksnya 3, 50 indeksnya 4. Jadi indeks itu dimulai dengan 0, bukan 1. Selanjutnya ada jenis-jenis array. Jadi jenis array itu ada dua. Yang pertama itu ada array satu dimensi atau single dimensional array. Contohnya itu ada integer numbers 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bentuk dari array satu dimensi itu yaitu baris data. Yaitu seperti biasa, bentuknya itu seperti baris data biasa, indeksnya juga sama, 1 itu indeksnya 0, 2 indeksnya 1, 3 indeksnya 2, dan seterusnya. Yang kedua itu ada array 2 dimensi atau multidimensional array. Contohnya itu integers matrix 1,2 terus 3,4. Jadi dia itu bentuk datanya itu seperti tabel ataupun matriks. Dia itu diakses dengan 2 indeks. Jadi contohnya itu seperti ini misalnya. Misalnya kita buat variabelnya itu array 2 dimensi, disingkat 2D gitu. Jadi kita masukin ini elemen-elemennya. Ini itu kolom, ini itu baris. Jadi ini tuh baris 0, baris 1, baris 2. Kolom 0, kolom 1, kolom 2. Jadi 0 itu indeksnya ya. Jadi kita mau ngeprint misalnya elemen di baris 0, kolom 0. Di baris 0, kolom 0. Berarti 1. Baris 0, kolom 0, berarti 1. Berarti kita cara ngeaksesnya itu print array 2D, terus ini baris, ini kolom. Baris 0, kolomnya 0. Nanti outputnya itu akan keluar 1. Misalnya kita mau, contoh lain, misalnya kita mau ngeprint di baris 1, kolom 2. Baris 1, kolom 2. Kolom 2 berarti 6. Kita mau ngeakses elemen 6 nih. Berarti print array 2D, terus ini barisnya, ini kolomnya. Baris 1, kolom 2. Berarti nanti outputnya itu akan keluar 6. Terus ada karakteristik array. Jadi karakteristik array itu yang pertama itu ada indeksasi dimulai dari 0, memungkinkan akses cepat ke elemen menggunakan indeks.
Yang 2 itu ada ukuran array bersifat tetap setelah deklarasi, sehingga jumlah elemen yang dapat disimpan sudah ditentukan. Memori untuk array dialokasikan secara statis, yang membuat pengelolaan memori lebih efisien. Yang ketiga itu ada semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Elemen disimpan secara berurutan di memori, memudahkan proses iterasi dan pengolahan data, serta memungkinkan akses langsung ke elemen menggunakan indeks. Terus ada kelebihan dan kekurangan array. Di kelebihan array itu ada dapat menyimpan berbagai data dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Yang kedua itu ada elemen dalam array yang dapat diakses menggunakan indeksnya. 3. Mempermudah kinerja dalam pengumpulan data. Ini array itu ada kekurangannya juga. Yang pertama itu ada hanya dapat menyimpan tipe data yang serupa atau yang sama dalam satu variabel. Yang kedua itu ada penggunaan memori kurang efisien jika digunakan data yang berskala besar. Nah, jadi kita akan melakukan eksperimen array. Jadi kita akan melakukan eksperimen array-nya itu di Google Colab. Jadi untuk eksperimen pertama itu kita import numpy snp. Jadi import numpy snp itu adalah kita misalnya itu mengimport library numpy ataupun library-nya Python. Terus numpy-nya itu kita singkatin jadi np biar lebih mudah. Terus kita buat variabel array1 sama dengan np array 1, 2, 3, 5 aja. Terus kita buat elemen pertama sama dengan array 1, 0. Terus apa tekan apa sih? Terus terakhirnya itu kita buat array 1, indeksnya itu 0, 1, 2, 3, 4. Terus kita print oh ini misalnya elemen pertama terus kita run. Nah, jadi elemen pertamanya itu 1, elemen terakhirnya 5. Ini kita manggilnya itu pakai indeks. Jadi elemen pertama sama dengan array 1, indeksnya itu 0. Jadi 1 itu indeksnya itu 0, 2 indeksnya 1, 3 indeksnya 2, 4 indeksnya 3, 5 indeksnya 4. Jadi elemen terakhirnya kan 5 nih, jadi kita panggilnya pakai indeks 4. Atau misalnya kita mau manggil pakai indeks min 1 juga bisa. Kita run, kita panggil min 1, keluarnya tetap 5. Karena elemen terakhir dalam array itu, yaitu indeksnya bisa pakai min 1. Misalnya kita mau manggil 4 nih, pakainya itu min 2. 4. Atau kita mau pakai indeks yang dari sini, kan kalau di sini 0, 1, 2, 3. Kita panggil 3 nih. Keluarnya 4 enggak? Nah, keluarnya juga 4.
Jadi kalau kita mau manggil elemen terakhirnya yang 5 itu mau pakai 4, indeks 4 atau min 1 bisa. Kita pakai min 1 aja. Nah, terus ada eksperimen kedua, itu menambahkan elemen. Jadi kita misalnya mau nambahin elemen. Kita buat array 2 sama dengan np array. Kita buatnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. 4. Terus kita print array 2. Terus kita tambahin nih, misalnya array 2 sama dengan np kan, terus array 2 koma ini misalnya kita mau nambahin elemennya tadi kan 4 ya, terus kita mau nambahin 5 sama 6 nih misalnya. Terus baru kita print array 2, kita print, kita run. Nah, jadi misalnya ini kita dalam array 2-nya itu kita taruh elemen 1, 2, 3, 4. Pas di print, keluar 1, 2, 3, 4. Terus kita mau nambahin nih elemen dalam array-nya. Pakai array 2, terus pakai append, tambahin elemen 5 sama 6. Jadi array 2-nya tadi 1, 2, 3, 4, terus kita tambahin 5 sama 6. Terus eksperimen selanjutnya itu menjumlahkan elemen. Jadi kita bisa menjumlahkan elemen itu dengan misalnya kita buat variabelnya tadi udah 2, ini variabel 3, array 3 sama dengan pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu misalnya. Kita mau nambahin semua elemennya, terus buat jumlah sama dengan np kita buat jumlah ini kita kan mau nambahin ya, kita tambahin, kita jumlahkan semua elemen yang bisa kita bilang jumlah elemen setelah ditambahkan. Koma, terus kita print. Jadi jumlah elemen setelah ditambahkan sama dengan 21. Jadi pakainya itu np sum summary. Jadi 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15, 15 tambah 6, 21. Jadi ini caranya kalau kita mau menjumlahkan elemen dalam array. Terus eksperimen selanjutnya itu kita mau mencari median atau rata-rata dalam array. Jadi kita bisa buat dengan, kita buat dulu variabel array 4 sama dengan np misalnya kita tadi mau buat rata-rata dalam array ya, bisa kita buat 5 terus 10 terus 10 terus 15 gitu kan, jadi 20 terus tambah 10. Dan kita mau nyari mediannya ya, rata-rata nih misalnya tulis sama dengan array 4
Terus kita print. Rata-rata dalam array adalah koma rata-rata. Nah, jadi rata-rata dalam array adalah 10. Karena misalnya ini 10 tambah 10 kan 20. Terus 30. Terus ini 40. Ya, 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50. Jadi 50. Jadi 50 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. 50 dibagi 5, 10. Karena kita kan nyari rata-rata. Cara cari rata-rata itu kan semuanya dijumlahin, terus dijumlahin dengan berapa bilangannya. Misalnya ini kita jumlahin kan 50. Terus ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 50 dibagi 5, 10. Berarti benar. Kita mau menggabungkan array nih. Misalnya kita buat dulu. Misalnya kita mau menggabungkan array. Kita buat dulu array 1. Array 1 gitu sama dengan buat ini misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Terus array 2-nya sama dengan misalnya kita sambung 5, 6, 7 gitu. Terus kita buat ini gabungan sama dengan R1 plus 2. Terus kita print. Nah, gabungan duanya gitu. Kita run. Oh, sininya ada ini. Nah, jadi misalnya kita mau menggabungin array 1 sama array 2. Pertama 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, terus kita gabung dengan array 2-nya. 5, 6, 7, 5, 6, 7. Tuh, lihat pakai plus. Terus kita eksperimen selanjutnya itu membalikkan nilai elemen dari belakang ke depan. Ini misalnya kita mau balikin nih elemennya. Itu kita buat dulu misalnya array berapa nih? Array 4, berarti ini array 5. Array 5. So, kita mau balikin ya. Array. Biar enak. Kita buat 1, 2, 3 aja. 2, 3, 4 nih. Terus array terus terus elemen setelah dibalik gitu ya. Oh, ini kita ubah jangan dari 5. Misalnya elemen yang dibalik ya. Terus kita run. Nah, jadi elemen setelah dibalik 4, 3, 2, 1. Jadi tadi elemen yang ada dalam array-nya kan 1, 2, 3, 4. Jadi kita pakai
pakai slice. Jadi dalam slice itu dia itu maksudnya itu untuk mengambil sebagian array. Jadi itu dia tuh ada 3 step. Yang pertama itu start, terus stop, terus step. Jadi karena start sama stopnya kita nggak isi, jadi dia ngambil seluruh elemen yang ada dalam array. Terus stepnya kita ambil -1. Jadi -1 ini untuk membalikkan misalnya kita 1, 2, 3, 4. Kita mau ngambil dari terakhir. Jadi pakainya itu -1. Jadi ketika dirankan jadinya 4, 3, 2, 1. Terus kita lanjut ke elemen selanjutnya. Kita lanjut ke eksperimen selanjutnya, yaitu mengurutkan elemen dalam array. Jadi kita misalnya kita buat nih array 6 sama dengan np array, terus kita mau apa nih? Mau ngurutin ya. Misalnya 1, 2, kita mau ngurutin misalnya 3, 5, 7, 1 gitu. Nah, terus baru kita pakai misalnya kita mau buat urutan ya. Variabelnya urutan sama dengan np.sort, terus array 6, terus baru kita print. Elemen kan urutan gitu. Terus kita run. Jadi elemen setelah diurutkan 1, 3, 5, 7. Jadi diurutin dari angka yang paling rendah. Jadi kan tadi kita kasihnya 5, 3, 5, 7, 1. Jadi kita urutin pakai sort, pakai np titik sort, terus array 6-nya, elemennya kan dalam array 6 ya. Jadi pakai variabel array 6. Jadi setelah diurutkan, terus kita run, jadi keluar urutannya sesuai urutan 1, 3, 5, 7. Terus eksperimen selanjutnya itu kita mau mencari range ataupun rentang nilai. Misalnya kita mau nyari rentang nilai. Misalnya kita buat nih array 7 ya. Sama dengan np dot range. Misalnya range-nya tuh 2,8,2 gitu. Terus kita print. Kita nggak usah pakai ininya, langsung kita pakai array 7. Jadi kalau kita mau cari rentang nilai ataupun range dalam array, kita bisa pakai np titik range. Jadi 2 ini seperti yang tadi saya katakan di awal, ini start, stop, sama step. Jadi dia itu dimulai di 2, berhenti di 8, terus jaraknya tuh 2. Jadi ini misalnya kan dari 2 nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dia startnya di 2, jadi 2 itu masuk ke dalam sini. Jadi karena jaraknya itu 2, berarti 2 selangnya 2, 4. Terus 4 selang 2 lagi 6. Terus karena 8 itu titik berhentinya, jadi dia itu adalah batas maksimum. Jadi 8 itu tidak dimasukkan ke dalam range-nya. Makanya yang keluar outputnya itu 2, 4, dan 6. Jadi misalnya kita buat aja di sini. Start itu 2, terus stop
stopnya di 8, terus stepnya itu jaraknya itu 2. Makanya hasilnya itu ini. Terus eksperimen selanjutnya kita mau membuat array dengan angka acak. Jadi kita mau buat array dengan angka acak. Jadi kita buat dulu misalnya array 8 sama dengan misalnya np random rand misalnya berapa ya, misalnya 3 sama 2 gitu. Terus kita print array 8 taran. Jadi kita itu minta untuk dibuatin elemen dalam array 8 ini secara random, secara acak dengan 3 baris 2 kolom. Jadi 3 baris 2 kolom. Jadi angka acak itu dia itu dari 0 sampai 1. Nah, ini keluarnya tuh 0. Jadi setiap kita kasih np titik random, kita minta angka acak, maka dia akan mengeluarkan angka yang berbeda-beda setiap kita coba. Misalnya nih kita lagi 0,66, terus kita 0,266. Jadi setiap kita run dia akan memberikan angka acak dengan 3 baris 2 kolom. 3 baris itu 2, 3, 2 kolom. Jadi kalau misalnya kita mau minta untuk diakseskan angka acak, kita bisa menggunakan np titik random titik rand. Terus eksperimen selanjutnya kita mau mencari elemen yang bernilai genap nih misalnya. Jadi kita bisa misalnya array berapa nih? Array 8 ya. Array 9 sama dengan array 9 sama dengan np array, kita mau genap ya. Kita buat dari 1. 8 aja. Terus kita buat nih genap sama dengan array 9 modulus 2 sama dengan 0. Terus kita print nilai yang genap adalah kita run, maka hasilnya akan keluar nilai yang genap adalah 2, 4, 6, 8. Jadi kalau kita mau cari elemen dalam array mana sih yang bernilai genap, kita bisa pakai array 9, ini variabelnya, terus modulus 2 sama dengan 0. Jadi setiap elemen dalam array ini dimodulus ataupun dibagi 2. Jadi kalau misalnya hasilnya sama dengan 0, maka dia adalah maka dia bernilai genap. Karena misalnya nih 2 bagi 2 kan sisanya 0, maka dia genap. Kalau 3 bagi 2 sisa 1, berarti dia kan tidak sama dengan 0, berarti dia nanti keluarnya akan false. Jadi false itu ganjil, maka dia tidak akan keluar di outputnya. Makanya yang keluar itu 2, 4, 6, 8. Karena 2, 4, 6, 8 ini modulus 2 sama dengan 0. Karena dia itu sisa modulusnya itu sama dengan 0.